Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas produk spesial dari Knipex yang sudah lama dinantikan, setahun lebih ya. Setahun lebih, hampir lah, karena ini diumumkan di bulan Juli akhir atau Agustus tahun kemarin, dan baru di pengiriman globalnya tuh September Oktober, tapi ternyata Indonesia kebagian jatah paling akhir meskipun kita udah ajukan terus sejak tahun kemarin, tapi kalah sama negara pangsa pasar terbesar Knipex yaitu Amerika, dan akhirnya baru bulan ini dapat kebagian kita. Nah, ini Knipex Twin Grip. Ini produk yang cukup revolusioner dari Knipex, spesialis tang ya, udah 100 tahun lebih. Kenapa kok revolusioner? Sebenarnya ini menggabungkan dua fungsi yang menurut saya sih cukup keren dari sebuah tang, meskipun dari produk lain ya, yaitu tang ini, engineer yang spesialis nyabut muter baut rusak. Tapi sebelum itu kita balik dulu ke Knipex Twin Grip ini. Ini panjang, termasuk panjang untuk ukuran Knipex. Ini 20 cm, 200 mm. Dan emang nggak ada ukuran lain, jadi emang hanya satu ukuran. Yang ada dua versi itu hanya di handle. Jadi ini plastik dip begini, atau yang handle-nya multi komponen, jadi lebih empuk. Jadi lebih tebal pegangannya. Bentuknya agak unik, dia meramping seperti ini. Beratnya 270 gram untuk yang handle seperti ini. Kalau yang handle yang lebih tebal, multi komponen gripnya 280 gram. Terpaut 10 gram saja. Dan yang bikin ini menarik karena dia, pertama, kalau teman-teman lihat ini agak familiar sama Knipex Cobra, mirip nggak bagian ininya nih? Karena dia bisa untuk muter baut posisi mendatar seperti ini. Jadi misalkan baut kecil ya. Nah, ini di sini dia sempurna menggigitnya. Kenanya sempurna di 3 titik. Di sini bisa, atau yang agak ke belakang juga bisa. Nah, ini geriginya agresif ya. Dikeraskan hingga 61 HRC, jadi udah kayak pisau premium lah kalau ini. Baut-baut jelas kalah lawan dia, dan dia geriginya awet. Kemudian yang ini, yang istimewa lagi, bagian sini arahnya mendatar. Fungsinya apa? Nah, ini bintang utamanya menurut saya, ini game changernya ada di bagian depan. Dia bentuknya tidak seperti yang punya engineer kan, nah bentuknya hampir mendatar ya. Jadi secara teori ini punya Knipex itu sudah dari sananya akan sangat menggigit. Bentar, agak susah naruhnya. Bentar, gini aja. Nah, dari sananya dia sudah secara alami menjepit di 4.1, 2, 3, 4. Tuh, jadi untuk baut model heksagon gini bisa, baut bahkan pipa yang bulat atau baut-baut yang seperti ini juga nggak masalah. Karena ini emang fungsinya hampir sama kayak ini. Kalau ini kan dia menyebutnya apa nih? Screw eater. Engineer nih dari Jepang. Ini Jerman punya screw eater, jadi dia istimewanya bisa untuk pipa juga, dan bahkan di ujung seperti ini sudah cukup kuat menjepit karena geriginya mendatar, kelihatan kan ya. Beda halnya kalau kita bandingkan sama Cobra. Cobra apakah bisa untuk, bentar nggak mau fokus, apakah bisa untuk menjepit seperti ini? Bisa, tapi untuk muter dia pasti kepleset karena geriginya arahnya searah dengan putaran. Kalau ini kan berlawanan, benar-benar melintang tuh, atas bawah sama, agresif, keras. Terus yang bikin istimewa lagi, dia tidak hanya, kalau ini kan fix satu ukuran, udah paling buka sebesar apa ya sudah maksimal. Tapi kalau yang ini dia bisa dari 4 mm pipa atau baut hingga 22 mm. Jadi kalau ini yang seperti ini sekitar berapa nih? 6 mm kalau nggak salah. Coba ya. 6 mm sih ya. 6,8. Padahal udah ini kecil sekali loh.
lumayan ini kecil, sampai ke yang coba yang ini berapa ya, 21 ya, anggaplah nanti ini sebagai perwakilan ukuran terbesarnya. Atau yang ini paling besar yang saya bawa ini, dia sampai 23,8. Ini oke. Kenapa dia bisa untuk dari ukuran 4 mm sampai 22 mm? Karena ini dia punya tombol yang mirip kayak punyanya Cobra. Ketika ditekan dia ada penyetelan hingga 4 step. Nah ini posisinya berubah. Jadi kalau ditutup dia masih ada rongga segini. Ada paling besar sudah. Jadi ini misalnya tadi yang 22 mm. 22 mm kita jepitkan di sini sempurna, bisa 1 2 dan atas, atau yang agak di posisi agak ke dalam juga bisa di sini. Ini giginya belum saya demokan untuk soalnya belum ada alat peraganya, cuman itu menggambarkan lagi gambaran bahwa dia bisa gigit dengan sempurna dan posisi tangannya masih cukup nyaman loh. Ini benar-benar masih cukup nyaman karena selain dia bentuknya ramping, bisa untuk mencapai celah kecil ini. Dan ini agak aneh ya, kenapa begini? Salah satunya dia biar tangan kita nggak kejepit. Jadi mau dikencangin sekacang apapun, resiko jari kejepit di sini sangat kecil, kecuali emang taruhnya di sini ya. Cuman kan tangan biasanya di sini. Dan ketika ini dilebarkan selebar mungkin, bentuk ini agak ke dalam dulu ini, jadi tangan kita nggak terlalu jauh. Nah ini tidak terlalu jauh, masih bisa ujung ke ujung. Bayangkan misalkan ini hanya 1 step, ini begini, ini udah jauh sekali, udah nggak nyaman ini untuk ngeremet meremasnya juga udah nggak masuk akal lagi, udah nggak dapat leverage. Dan kenapa dibuat panjang sama Knipex? Salah satu mungkin pertimbangan yang bisa saya tangkap tuh untuk mendapatkan leverage ini, jadi daya ungkit. Jadi kalau teman-teman tahu daya ungkit itu kan kalau misalkan mau ngangkat batu beratnya 10 kali badan kita, dikasih ganjel kita di sini, terus batunya di sini beratnya 10 kali, ini asalkan panjang ini 10 kalinya dia akan seimbang karena kita dapat daya ungkit 10 kali lipat dari panjang lengan. Nah kalau ini panjang 200 mm ke titik ini ya, titik maksimalnya sekitar 4 cm. Dari titik terjauh sampai ke poros 4 cm. Nah titik sini sampai ke sini kemana nih kira-kira, mungkin di tengah sini 15, hampir 4 kalinya. Jadi di ujung ini kita punya leverage 4 kalinya. Jadi kita kalau ngeremet di sini misalkan 25 kg, di sininya jadi seperti 100 kg. Cukup kuat untuk bisa memutar baut-baut rusak ya. Jadi emang dia spesialisnya bisa untuk baut rusak, misalkan aus, kembangannya aus, atau dia ketutup cat, berkarat juga bisa, macet, atau dol, pakai ini aja bisa. Mau model yang seperti ini bisa, karena dia bisa posisi vertikal. Jadi ketika posisi vertikal, misalkan ini bayangkan ini tertanam hanya dapat segini ya, ujung saja. Coba sekarang kita coba iseng demokan saja. Nah ini coba fokus nggak nih? Oke, ketemu sama, kok susah, sama Cobra jepit di sininya, kita putar. Cobranya kepleset teman, ternyata Cobranya yang kepleset. Coba kalau di sini, kemakan karena ini materialnya lembut, kemakan sama tang twin gripnya. Nah malah putus, berarti terbukti jepitannya nggak kepleset sama sekali, malah bautnya yang putus. Jadi hati-hati juga kalau pakai ini. Oke, kembali lagi. Jadi ini tadi dia selain untuk baut bisa juga untuk pelat. Jadi ketika dia menjepit pelat, saya malah nggak ada ini yang pelat. Ini pelat ya.
dia tetap optimal. Jadi dapat 3 titik, 1, 2, 3 titik jepitan, jadinya gripnya kuat sekali, bisa untuk melengkungkan juga ini, karena cukup lebar ya. Ini lebarnya sekitar berapa nih, coba kita ukur saja pakai ini biar lebih presisi. Kita nolkan 11,7. Nah, meleset tadi ya, salah satu rahangnya aja biar kelihatan 11,7 mm. Jadi cukup lebar, bisa untuk nekuk-nekuk nggak masalah. Jadi untuk ini tadi, untuk plat oke. Jadi tuh profilnya dia ramping, bisa untuk mencapai celah sempit. Ntar ada gangguan lagi. Oke, jadi keunggulan dia adalah bisa untuk memutar pipa atau baut, bisa dari samping ataupun dari depan. Apakah ini bisa menggantikan ini? Jelas, cuman ini pun ada keunggulannya karena secara ukuran dia lebih kecil, tuh kan. Makanya saya berharap sih Knipex membuat versi kecilnya ini, dan kemarin waktu di Instagram juga saya udah mention, dan Knipex-nya membalas, akan kami langsung ajukan ke R&D-nya, Research and Development, untuk mempertimbangkan buat versi kecilnya. Semoga memang dibuat beneran, jadi nanti mungkin ada versi XS-nya, jadi lebih nyaman untuk bawaan sehari-hari ya. Karena ini secara fungsi sangat-sangat terpakai sih, karena pengalaman saya pernah dulu ngurus plat, ada orang yang mau membuka tutup mesin, tutup belakangnya itu untuk dapat nomor rangkanya itu. Kebetulan saya nggak bawa ini, waktu itu hanya punya ini, dan rasanya nyesel aja karena terpaksa harus dipahat itu bautnya. Padahal kalau ada ini urusan beres cepat sekali, tinggal nanti ke bengkel beli baut lagi. Tapi kalau bawa ini dan ada versi XS-nya, dengan senang hati saya bawa tiap hari sih. Ini pun saya bawa setiap hari, tapi masuk tas. Ukurannya besar, hampir 300 gram juga. Ya, semoga benar-benar Knipex buat versi XS-nya. Tapi untuk sementara ini sih cakep banget sih. Cocok untuk orang-orang yang kerjanya sering berhubungan dengan baut-baut di tempat lembab, AC mungkin, atau pompa, segala macam. Karena ini bisa untuk pipa juga. Dan baut-baut yang biasa kena lembab itu kan berkarat, diputer karena berkarat dol, jadi ya ini yang main nanti, bisa mendatar atau dari ujung, jadi bisa seperti ini. Nah, sangat praktis, recommended buat EDC. Terlalu besar, tapi kalau teman-teman bawa tas nggak masalah. Saya juga bawa ini terus tiap hari karena bawa tas punggung ya. Knipex Twin Grip. Nanti untuk pembelian bisa lihat link di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman sosial media. Jika ingin teman-temannya juga keracunan. Oh iya nih, ada bagian agak terlupa di ujung ini, kelihatan nih. Ada lubang ya. Ntar kelihatan. Nah, ada lubang itu gunanya untuk megang paku. Jadi dia selain bisa untuk jepit ya, untuk kalau misalkan teman-teman lagi mau yang ke palunya ya, paku-paku taruh situ biar nggak kena jari ya, taruh situ, kita pukul gini, habis itu dilepas. Jadi ini lebih multifungsi, meskipun dia tidak punya fitur memotong kawat, tapi urusan baut dan pipa dan ini paku tadi atau plat, jagonya sih ini. Ada 5 step loh, jadi teman-teman bisa mau ukuran seberapa, dengan kekuatan jepit yang sekuat tenaga jepit juga nggak bakal rusak ini. Yang membuat dia unggul dibandingkan tang-tang yang spesialis baut yang lain adalah konstruksinya. Jadi mungkin bentuknya agak kecil ringan ya, tapi dia ini box joint. Kenapa itu? Apa itu box joint? Itu seperti yang di Cobra. Dimana Cobra terkenal, kita ungkit-ungkit kayak apa juga nggak patah, karena dia kanan kiri. Jadi rahang ini menyatu dan di kanan kiri masuk ke sini, dan rahang satunya dilewatkan di antaranya sini. Jadi seperti box lah, jadi kanan kirinya dijaga. Benar-benar seperti ini, beda kayak kalau tang biasa itu kan biasanya, nah seperti ini, satu bagian dan ketemu yang lain terus dipin. Ini tetap ada resiko ketika kita puntir,
dia cenderung akan memisahkan sana dan kesini gitu ya. Tapi kalau yang di twin grip ini, karena kita bakal pakai muter seperti ini ke kanan dan ke kiri, kanan kirinya dijaga, jadi dia box joint, jadi engselnya terjaga kanan dan kiri. Oke, seperti itu. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.